Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pastinya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena dengan keadaan seperti sekarang ini, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 sangat merajalela. Sehingga proses pembelajaran kali ini kita tidak melakukannya dengan tatap muka, tetapi kita melakukannya dengan jarak jauh. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan perkenalan singkat Bapak, yaitu nama lengkap Bapak Yulex Dapatadi, Sarjana Pendidikan. Biasanya disapa Pak Yulex ya. Anak-anak pasti sudah pernah melihat Bapak, yang walaupun sampai saat sekarang ini kita tidak pernah bertemu, tetapi dalam Tuhan pasti anak-anak tetap hadir dalam doa. Ya, anak-anak, pada saat ini Bapak akan menyampaikan materi penjas, yaitu tentang KD 3.1. KD 3.1 yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan. Ya, anak-anak, dalam materi kali ini kita akan berbicara tentang pola penyerangan, pola pertahanan, strategi, dan taktik. Sebentar juga Bapak akan memberikan tentang bentuk formasi pola penyerangan dan pola pertahanan. Ya, baik, materi kali ini kita mengawali dengan menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Ya, berbicara tentang strategi dan taktik, itu kita dapat lihat strategi merupakan siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Ya, kita lihat di situ dia bilang sebelum atau saat dan sesudah. Nah, berbicara tentang strategi berarti di situ kita sudah menyiapkan segala sesuatu, seperti persiapan situasi dan kondisi tempat, peralatan dan makanan, serta sistem atau pola, tipe bertahan dan menyerang, baik yang bersifat individu, grup, maupun tim. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang strategi, saat ini kita berbicara lagi tentang taktik, di mana taktik itu merupakan suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Atau dengan kata lain, taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Di sini kita akan melihat pola penyerangan. Tujuan utama dari sebuah permainan sepak bola, pastinya anak-anak sudah tahu, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Teknik permainan yang tinggi dengan kontrol bola yang baik, kerjasama yang terjalin rapi, semangat yang tinggi, daya tahan yang prima, dan faktor keberuntungan menjadikan sebuah tim dapat memenangkan pertandingan. Ya. Semua usaha tersebut bertujuan untuk dapat menghasilkan permainan yang baik sehingga dapat mencetak gol. Kemungkinan dapat mencetak gol jika dapat melakukan pola penyerangan yang baik. Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Tajamnya serangan dapat menentukan keberhasilan kesebelasan tersebut, baik secara individu
maupun kerja sama tim. Selain itu, yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Yang ketiga, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Keempat, adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan bertahan agar teman satu tim dapat menerobos ke daerah lawan. Supaya pihak lawan mendapat tekanan, maka pola penyerangan yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa dengan kombinasi serangan yang bervariasi. Selain itu, penyerang harus mencari titik-titik terlemah dari lawan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Nah, yang dimaksudkan dengan gerakan tersusun di sini yaitu dari gerakan tersusun, para pemain melakukan gerakan pola yang sudah disusun dalam strategi pola penyerangan. Kedua, pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. Ya, maksudnya untuk menghadapi pertahanan lawan yang kokoh dan kuat, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara operan-operan bola panjang atau wall pass guna memancing para pemain lawan keluar dari pertahanan. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong, yaitu para pemain harus pandai mencari ruang kosong untuk melancarkan serangan. Untuk dapat melakukan pola penyerangan yang baik dan dapat menghasilkan gol, maka dibutuhkan adanya koordinasi antara pemain belakang, tengah maupun depan. Karena keberhasilan sebuah tim dapat menangkan suatu pertandingan adalah keberhasilan bersama semua pemain, bukan keberhasilan individu pemain. Ya, anak-anak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pola penyerangan, maka inilah bentuk formasi pola penyerangan 4-3-3. Pola formasi penyerangan 4-3-3, ya kita lihat pada gambar. Bapak akan mulai dari pemain belakang. Pemain belakang yang pertama itu adalah seorang penjaga gawang. Nah, kalau yang warna biru itu pemain belakang yang biasa kita sebut dengan back. Ya. Yang warna kuning itu biasa kita bilang gelandang bertahan dan gelandang serang. Nah, yang tiganya paling depan yang warna merah itu, kalau di bagian kiri dan kanan yang biasa kita bilang itu sayap kanan dan sayap kiri. Sedangkan tengah itu yang kita bilang striker atau bomber, atau biasa kita bilang mesin pencetak gol. Ya, itu adalah pola formasi penyerangan 4-3-3. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang pola penyerangan, kita akan masuk lagi dalam materi berikutnya, ialah pola pertahanan. Pertahanan bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadinya gol. Pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan dari lawan. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pola pertahanan dengan man to man, yang artinya cara bertahan 1 lawan 1 yang dilakukan di daerah pertahanan. Setiap pemain yang masuk ke daerah yang dijaga harus dikawal dengan ketat. Kemanapun dia bergerak di dalam daerah yang harus dipertahankan. Jika pemain menyerang keluar dari daerah yang dijaganya, maka menjaga bukan tugasnya lagi. Akan tetapi, penjaga tersebut harus selalu siap dan waspada terhadap kemungkinan adanya
pemain lawan yang masuk ke daerahnya yang dijaganya. Pola pertahanan dapat diterapkan jika para pemain mempunyai teknik dan fisik yang baik serta kemampuan yang baik. Yang kedua, pola pertahanan daerah atau zone marking. Pola pertahanan zone marking adalah pola bertahan di daerahnya sendiri dengan cara membentuk formasi. Prinsip pertahanan zone marking adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Yang kedua, dapat menghambat gerakan pemain penyerang. Yang ketiga, mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan. Yang keempat, pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus penyerang lawan. Yang kelima, pola penyerangan harus membentuk formasi yang kokoh. Keenam, pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan untuk kembali ke daerahnya sendiri. Yang ketiga, pola pertahanan kombinasi atau man-to-man dan zone marking. Pola pertahanan ini adalah pola pertahanan yang paling kompleks. Artinya, setiap pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Kemudian tugasnya diserahkan kepada temannya yang lebih dekat. Pertahanan ini akan berhasil dengan baik apabila ada koordinasi antara pemain dan ada tanggung jawab pemain per lini akan daerahnya masing-masing. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas tentang pola pertahanan, sekarang Bapak akan menunjukkan gambar tentang formasi bertahan dengan 5-3-2. Formasi bertahan 5-3-2, kita lihat bersama-sama dalam gambar tersebut. Yang sendiri itu paling belakang itu yang disebut sebagai penjaga gawang. Sedangkan 5 itu dinyatakan pemain bertahan. Yang 3-nya di tengah itu sebagai gelandang serang dan gelandang bertahan. Sedangkan 2 paling depan itu dinyatakan sebagai penyerang utama. Nah, itulah bentuk formasi bertahan 5-3-2. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan daftar nama pemain serta posisi pemainnya masing-masing. Ya. Daftar pemain yang pertama itu ada penjaga gawang, yang kedua itu ada bek kanan, yang ketiga bek kiri, yang keempat stopper, yang kelima libero, yang keenam gelandang kanan, yang ketujuh gelandang kiri, yang kedelapan gelandang serang, yang kesembilan sayap kanan, yang ke-10 sayap kiri, dan yang ke-11 bomber atau striker atau pencetak gol. Itulah daftar nama pemain. Ya. Sekarang kita akan masuk pada posisi pemain. Penjaga gawang di sini berfungsi sebagai menjaga gawangnya dari serangan lawan agar tidak terjadinya gol. Nah, kedua, pemain bertahan atau back berfungsi sebagai menjaga bola agar tidak masuk area pertahanan tim. Akan tetapi, dalam sepak bola modern saat ini, back juga berhak mencetak gol. 3. Pemain tengah atau gelandang berfungsi sebagai mengkreasikan serangan lawan sekaligus memotong aliran bola lawan dan sekaligus sebagai penyerang dan bertahan. 4. Pemain depan atau penyerang itu sebagai unsur paling penting di mana dia sebagai pencetak gol ke gawang lawan. Sementara 2 lainnya bertugas dari sayap kanan dan sayap kiri. Anak-anak, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Sekiranya biarlah dengan materi yang sudah kita bahas bersama, biarlah menjadi pedoman bagi anak-anaknya untuk mengerjakan tugas yang nantinya yang Bapak akan kirim melalui Google Form
di classroom. Ya, Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, dan tetap menaati protokol kesehatan. Akhir kata, sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam olahraga.